Yang terhormat Bapak Dr. Khalid Murtalbo, SEME, selaku Rektor Universitas Yudhistira Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Dr. Khairul Huda, SHM Hum, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Yudhistira Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nasrul SH, selaku Kepala Bawaslu Kabupaten Pasuruan dan segenap jajarannya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dekan, Kaprodi, dosen, serta segenap jajaran Sivitas Akademika Universitas Yudhistira Pasuruan. Dan tak lupa yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa Universitas Yudhistira Pasuruan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, khususnya pada hari ini, berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir di sini, di Halmid Universitas Yudhistira Pasuruan, pada hari Rabu, 3 Maret 2021 dalam rangka sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif Bawaslu dengan tema Bawaslu Mengajar Mencetak Kader Pengawasan Mahasiswa Bawaslu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Telah terbit cahaya kebenaran, ku siapkan jiwa dengan sinarnya. Junjung tinggi ilmu dan berkarya, untuk nusa, bangsa dan agama. Dalam panji Universitas Yudhistira, jiwa raga ditempa bina, untuk mengemban tugas yang mulia, tanah air Indonesia. Cintai sesama umat, agungkan Sang Pencipta, gapai cita bangsa, hargai perbedaan, tebar ilmu dan karya nyata. Kamilah taruna harapan bangsa, siap songsong masa depan yang cerah. Junjung tinggi ilmu dan berkarya, bagi umat dan semesta. Cintai sesama umat, agungkan Sang Pencipta, gapai cita bangsa, hargai perbedaan, tebar ilmu dan karya nyata. Tebar ilmu dan
Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, mewujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Nasrul SH Sarjana Hukum sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Khairul Huda SHMU, yang saya hormati seluruh jajaran dari Bawaslu yang hadir, Bapak Kepala Kerjasama Bapak Ali Muhtaram, Bapak Kepala Bigma Biro Pusat Informasi dan Komunikasi, Bapak Kepala Program Studi Promovendus Agus. Ini karena sudah proses membuat 3 yang akhir, dan seluruh mahasiswa yang tergabung di OMIK yang saya cintai. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita semua berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun di tengah badai pandemi. Ini sudah 1 tahun kita melampaui ujian yang berat ini. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah, diberi kesehatan, dan dapat menjalankan aktivitas dengan lancar, sukses, dan terbebas dari COVID-19. Hari ini kita akan menjalin kerjasama antara Universitas Yudhata Pasuruan dengan Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Ini merupakan tugas Tridharma yang ketiga, yakni pengabdian kepada masyarakat. Dan ini pun juga sebenarnya di dalamnya tugas Tridharma yang satu, yang kedua, yaitu pembelajaran dan penelitian.
kita kerjasama pasti semuanya topiknya adalah Tridharma, perguruan tinggi. Karena kita ini tidak bisa kerjasama kalau tidak berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Memang tugas perguruan tinggi ya 3 itu: pelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau tidak menjalankan 3 itu ya bukan insan kampus. Memang itu wilayahnya. Kalau yang berada di Bawaslu mengawasi bagaimana proses demokrasi ini berjalan dengan baik yang dilaksanakan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan diawasi oleh Bawaslu. Kalau kita kerjasama, kemarin sudah kerjasama juga dengan KPU. KPU sudah kerjasama, sudah lama kita bersama dengan KPU, dan saya sendiri pun juga pernah menjadi tim sel pemilihan ketua KPU, tim seleksi pemilihan ketua KPU Kabupaten Pasuruan. Tahunnya lah ini ya, pada saat Bu Wiwi Pak Zainal, Habib Zainal 2004. waktu itu ini Mbak Titin ya, itu jadi KPU juga itu lagi. Saya ingat karena yang menuliskan saya. Berarti dulu saya yang merekomendasi dan alhamdulillah juga masuk ya, ya. Nah itu saya yang merekomendasi Bu Wiwi ini, dan juga diterima akhirnya oleh tim sel KPU tingkat wilayah ya, Provinsi Jawa Timur. Dan sekarang berarti sambung gitu ya, sama ini Bu Wiwi ini sekarang oh Titin, Bu Wiwi sama Bu Titin ya. Dulu perwakilan dari Ibnu kalau salah ya. Itu dulu ya pengalaman dengan KPU, dan juga di Universitas Sudarta ini dulu saya juga kerjasama. Wah, itu awal-awal berdiri Sudarta. Mungkin kamu belum, ini teman-teman mahasiswa ini belum masuk mungkin. Juga ini mengawas proses pemilihan umum. Saat itu saya tergabung di Forum Rektor. Jadi Forum Rektor itu mengawasi pelaksanaan pemilu di daerah Bukir dan sekitarnya. Yang saya terjunkan juga mahasiswa saat itu, banyak sekali, karena saat itu bersama dengan KPU Kota. Waktu itu ketuanya Bapak Abdul Hamid ya, Pak Abdul Hamid. Jadi saya yang kebetulan saya yang berada di lapangan dulu, melaksanakan, mengkoordinir mahasiswa, merekap juga hasil pemilu sebagai laporan yang tergabung di Forum Rektor. Artinya Universitas Sudarta Pasuruan ini mulai sejak berdiri hingga sekarang itu sudah terlibat secara langsung dalam proses demokrasi. Dan hari ini kita mantapkan kembali ya. Memang kalau dengan Bawaslu baru kali ini, kalau dengan Bawaslu kali ini, kalau dengan KPU sudah lama, sudah lama berjalan dengan
Universitas Yudharta Pasuruan ini. Makanya nanti mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa proaktif dalam mengawal proses demokrasi di negara kita yang tercintai. Bagaimana proses demokrasi terkawal berjalan dengan baik, jujur dan adil. Nanti berikutnya kami akan melaksanakan penandatanganan di level universitas, dan nanti proses PKS-nya itu dengan Kaprodi, ya, dikawal oleh Prodi, khususnya administrasi publik. Tapi bukan berarti mahasiswa yang bukan jurusan administrasi publik itu tidak bisa bergabung. Bisa. Apa? Karena kita MOU-nya ya level universitas, jadi seluruh mahasiswa Universitas Yudharta Pasuruan semuanya bisa bergabung, khususnya ini yang mengawal dan menindaklanjuti nanti apapun kegiatannya, itu bisa dikoordinasikan atau dikomunikasikan oleh Bapak Kepala Program Studi Administrasi Bisnis. Dalam ini tadi saya sebutkan Bapak Prof. Fendus Agus, patut untuk dipromosikan, karena memang kita banyak dosen-dosen yang sekarang ini menempuh S3. Jadi untuk menambah semangat yang disiarkan agar yang sudah lulus ya bisa meningkatkan penelitian pengabdiannya, yang lagi berproses cepat menyelesaikannya, yang belum berproses ya bersemangat ya, untuk mendaftar, segera mendaftar kuliah S3, karena ya itulah kampus ya. Jadi tidak selesai kuliah itu hanya di S1, dan juga belum selesai kalau masih lulus S2. Nah, kalau S3 itu ya selesai, memang tidak ada kuliah lagi di atas S3, itu udah ada. Nah, profesor itu gelar jabatan fungsional akademik, karena lamanya mengabdi di dunia pengajaran, banyaknya penelitian, banyaknya pengabdian, sehingga seorang doktor sekarang ya, aturnya sekarang itu doktor, kalau dulu bisa selain doktor patut diberi gelar profesor. Nah, jadi dilakukan pengukuhan profesor oleh LLDT yang dulu Kopertis. Itu Yudharta ini memang belum punya. Kenapa belum punya? Karena teman-teman dosen di Universitas Yudharta Pasuruan itu inginkan profesornya itu memang lahir dari dosen-dosennya, artinya tidak menunggu profesor pensiunan. Banyak di tempat lain profesornya banyak ya, mengambil profesor pensiunan dari perguruan tinggi lain. Tapi bukan tidak bisa, bisa saja. Ini sebenarnya memacu semangat bagi dosen-dosen Universitas Yudharta Pasuruan untuk meningkatkan lagi pendidikan dan pengabdiannya. Lah sudah barang tentu mahasiswanya mengikutinya. Gitu. Jadi kalau sesuatu yang baik itu cukup hanya dipikora,
Lah itu eman-eman kebaikan itu ya. Jadi sesuatu yang baik itu memang harus dicontoh. Saya awal-awal saya katakan, kalau ada dosen Universitas Sudarta Pasuruan ijazahnya beli, maaf ya, sekolah-sekolah yang abal-abal itu, saya katakan lebih baik Anda tidak melamar jadi dosen di Universitas Sudarta Pasuruan. Jadi tidak usah masuk ke Universitas Sudarta Pasuruan. Kenapa? Nah, itu kalau nanti dicontoh oleh mahasiswanya, wah itu parah. Makanya itu adalah contoh yang tidak baik. Makanya saya sejak awal berdiri dalam Yudharta, Universitas Sudarta Pasuruan sudah mengeluarkan aturan tidak menerima atau menolak, atau kok ada yang diterima akan dikeluarkan dari Universitas Sudarta Pasuruan. Ditemukan ijazahnya beli, kuliahnya ya di hotel, di kantin, di nggak tahu di mana tempatnya. Tiba-tiba lulus sudah tidak menerima apapun hasilnya. Kalau kuliah itu berproses sesuai dengan aturan, apapun hasilnya itu jauh lebih saya hargai daripada proses kuliah yang seperti saya sebutkan tadi. Karena itu ini bukti yang Bapak Ibu, ini kesungguhan Universitas Sudarta Pasuruan di dalam mengawal sistem pendidikan khususnya di Yudharta, dan mengawal proses sistem pendidikan di negara kita tercinta Indonesia. Mudah-mudahan kerjasama hari ini yang kita jalin di kemudian hari membawa manfaat dan berkah. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bisa berada di tengah kita. Yang hormati Ketua Bawaslu, serta komisioner, sama-sama kolega kami, Pak Nasrul sama Bu Titin, beserta staf rombongan yang mengikuti. Tambah kepada Kepala Bikma, Kepala Kerjasama, dan Kepala Prodi Administrasi Publik yang insya Allah nanti setelah kita MOU adalah tentang PKS antara Bawaslu dengan dua lembaga yang ada di bawah naungan Yudharta. Tak lupa kepada Presiden Mahasiswa, ini saya jarang kelihatan, hari ini sudah mulai nampak, dan seluruh mungkin kabinet yang hari ini juga bisa hadir, mungkin dari Magelang Hima juga ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja pada hari ini sebenarnya kita ada agenda yaitu MOU. MOU ini akan menjadi landasan hukum atau menjadi alas kita di dalam rangka program-program yang bisa disinergikan antara Yudharta dalamnya melalui mahasiswa dengan Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Mungkin nanti ada PKS antara Prodi Administrasi Publik dan Bikma yang akan membawai beberapa elemen baik BEM maupun MPM. Karena saya sudah diskusi dengan Komisioner Bawaslu atau Presiden sama Pak Nasrul tadi, ini mungkin pertemuan pertama yang bisa kita laksanakan, tapi saya berharap ada follow up, ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya ini macam-macam. Mungkin juga nanti dari BEM bisa membuat acara lesehan bareng atau ngopi bareng, monggo. Bisa nanti Presiden BEM bisa komunikasi dengan Mas Itonnya mungkin, atau dengan Mbak Debbie-nya mungkin, nanti biar dikomunikasikan secara kelembagaan dengan dari Bawaslu. Program-program santai-santai nggak apa-apa. Mungkin di bawah, di lantai istilahnya Sekretariat Garuda apa istilahnya. Di situ nggak apa-apa. Kopi bareng santai terkait dengan hukum pemilu, sengketa pemilu, peningkatan partisipasi dalam demokrasi,
kemudian terkait dengan beberapa isu-isu yang hari ini sudah mulai menarik. Kenapa kemarin dalam pilkada kok calon tunggal semakin hari semakin trennya naik? Apakah tidak ada kandidat yang mampu tampil lagi? Atau karena pandemik sebenarnya nggak ada calon yang punya modal sehingga nggak mau maju juga nggak tahu. Ini sebenarnya menarik untuk diskusi oleh di level mahasiswa. Itu satu. Yang kedua, kebutuhan kami adalah bahwa dalam konteks waktu dekat ini, perlu saya sampaikan Bu Titin sama Pak Nasrul dan mahasiswa yang ada di sini, Yudhakta melalui kebijakan Pak Rektor ini akan mengawal terkait dengan program ISO. Jadi Yudhakta ini nanti ada program ISO 21001 2018. Artinya ketika Universitas Data ini sudah memiliki sertifikat ISO, tentunya nanti manajemen risiko, SOP, pelayanan dan sebagainya itu insya Allah betul-betul kita tingkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa termasuk. Dan yang lain adalah bahwa tiap prodi hari ini sudah mulai menyusun penyesuaian kurikulum sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu indikator dalam konsep kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah mahasiswa itu diberikan ruang untuk membuat kegiatan di luar kampus dalam bentuk kegiatan seperti itu kampusnya. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentunya ada umbrellanya, ada payungnya, yaitu berada pada mata kuliah yang ada di edaran kurikulum di tiap prodi. Salah satu hal yang penting adalah keberadaan mitra strategis. Mungkin nanti Bawaslu menjadi bagian dari mitra strategis Yudhakta untuk menjalankan program-program yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi mahasiswa di luar kampus. Ya dalam ini mungkin kegiatan magang. Magangnya ini bukan 1 minggu 2 minggu, tapi 1 semester. 1 semester ini bisa dihitung ya 4 bulan lah misalnya. Siapa tahu nanti ketika sampai di sana bisa menguasai tentang keilmuan yang berhubungan dengan pengawasan pemilu, itu bisa menjadi modal. Ketika lulus bisa daftar anggota Bawaslu misalnya. Ketika lulus bisa calon DPR. Ketika sudah paham tentang pengawasan, paling tidak punya keilmuan lah. Aku biar itu magang 1 semester di Bawaslu. Ini cukup menjadi modal mahasiswa ketika dia sudah lulus. Ini pentingnya hari ini kita ada di sini. Yang ketiga, saya tadi diskusi, insya Allah program ini bisa kita kesinambungan. Misalnya di Yudhakta ini kebetulan juga ada penyelenggaraan pemilu. Jadi kayak kemarin Presma ini nggak termasuk kena tren kemarin. Presma ini calon tunggal kemarin. Kena trennya meningkat karena dari 7-11. Kemudian kemarin awalnya 25 kemarin ya. Calon tunggal pilkada itu. Ada 25 kabupaten yang calonnya itu tunggal. Yudhakta juga kena imbasnya karena pandemi kemarin. Berarti kalau tak itu berarti 26 data di KPU ditambah dari data satu. Ini nanti juga bisa dilibatkan bagaimana sih peningkatan pemahaman penyelenggara pemilu di level universitas, sehingga nanti kualitas demokrasi kita juga semakin bagus. Yang penting lagi adalah ketika mahasiswa ini bisa diberikan pemahaman secara kontinu, semacam kayak sertifikat nanti, istilahnya programnya apa kemarin? Maba itu? Kawan maba, ini bagus ini. Harapannya mereka nanti dibekali keahlian sehingga nanti punya sertifikat. Sertifikat ini bisa menjadi pertimbangan pada saat pilkada, pemilu, ada yang namanya mungkin pengawas tingkat desa, pengawas tingkat kecamatan. Bisa kalian yang sudah ikut proses dari awal ini sampai nanti dengan sertifikat itu bisa daftar. Misalnya Presma ini nanti ingin daftar di tingkat kecamatan, Bawaslu kecamatan. Salah satu modalnya mungkin sertifikat bahwa dia sudah ikut pelatihan secara bertahap, secara kontinu dengan Bawaslu kabupaten. Mungkin menjadi nilai plus. Tingkat kecamatan yang paling agak desa lah. Liane paling modalnya apa? Nggak ada modal ijazah SMA. Kalian anggaplah belum lulus, punya modal sertifikat mengikuti kegiatan bimbingan atau konsultan dilakukan Bawaslu. Itu menjadi nilai plus sehingga nanti kalian bisa diprioritaskan. Oleh karena itu mohon sekali lagi setelah ini untuk BEM, MBN segera merumuskan action plan, rencana tindak lanjut, diskusi tipis-tipis
kalau nggak dengan komisioner Bu Titin sama Larsna, minimal sama Debbie sama Iton lah nanti. Mas Iton, ayo ngopi-ngopi. Bagaimana menumbuh kembangkan demokrasi di KW Pasuruan. Tapi waktu tadi destroyer kok. Awas Mas. Kira-kira itu sambutan dari kami dan harapan kami satu lagi, mohon baik BIMA kerjasama maupun Prodi Agrikultur bisa mengawal membuat blueprint untuk kerjasama dengan Bawaslu ini. Bu Titin, Pak Nasrul itu kolega-kolega kami yang hubungannya sudah cukup lama, insya Allah mereka sangat respon. Kalau sampai undang nggak perlu sampai sama nih nggak apa-apa, minimal kayak orang kopi tok ya. Saya kira itu ya Pak Presma. Dan saya juga sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Dr. Khalid Murtado SEME yang kami hormati, kepada Bapak Wakil Rektor 3 Dr. Khairul Huda SHMH yang kami hormati, kepada Kepala Bikma Muhammad Mijar, ini gelarnya tidak ditulis sama Dewi, tidak tahu saya, mohon maaf, yang kami hormati, kepada Bapak Kaprodi Administrasi Bisnis Pak Agus Priyanto yang kami hormati, kepada Bapak Kepala Kerjasama Bapak Alimir Muhtarom yang kami hormati, dan kepada Komisioner Bawaslu Bu Titin yang kami hormati, dan para adik-adik mahasiswa serta teman-teman BEM yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini Allah Ta'ala telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga dapat bertemu di Yudhakta ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tertuju Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari arah yang gelap menuju arah yang terang beneran, yaitu dinul Islam iman. Yang selanjutnya, pertama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Universitas Yudhakta ini, Pak Rektor, karena kita diberi kesempatan untuk MOU pada hari ini nanti kita lakukan. Memang ketika saya lihat apa yang disampaikan di lagu tadi, Mars tadi, dan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, memang sudah ada embrio. Pak Rektor sudah menjadi tim sel ketua KPU. Memang untuk Bawaslu baru tahun ini Pak Rektor yang menjadi permanen. Kalau KPU memang sudah lama untuk menjadi permanen. Nah, kami berlima pertama kali menjadi Bawaslu yang permanen selama 5 tahun. Yang sebelum di Pasuruan, sejarah di Pasuruan, sebelumnya ad hoc. Nah gitu. Apa yang disampaikan di lagu tadi, bahwa memang Yudhakta ini sangat mengembangkan perbedaan, saling menghormati perbedaan. Ini sudah mulai awal ditanamkan perbedaan. Dengan adanya Bawaslu ini nanti yang diawasikan perbedaan gitu. Karena tenang, gaduh-gaduh kan ngaten. Karena di situ nanti ada partai yang merah, hijau, kuning, biru, semua macam warna perbedaan itu ada di Bawaslu, dan tugas dan kewajiban Bawaslu
untuk melakukan pengawasan tersebut. Dan Yudarta sangat siap karena sudah ditanamkan sangat menghormati adanya perbedaan. Kalau saya lihat dilakukan, karena saya baru 3 kali ini Pak Rektor masuk di Yudarta. Untuk itu kami dari Bawaslu Pasuruan sangat berterima kasih sekali. Dan harapan kami dari teman-teman apa yang disampaikan Pak Huda, memang ketika nanti MOU ini berjalan sesuai regulasi yang ada dan menjadi nilai tambah bagi teman-teman mahasiswa, ketika nanti ada pilkada itu bisa ikut serta dalam menjadi bagian Bawaslu, karena di Bawaslu itu ada mulai di tingkat TPS sampai desa, kecamatan, dan kabupaten, kan gitu. Sehingga tahapan-tahapan yang dilakukan teman-teman menjadi PTPS itu pembelajaran yang pertama, kemudian menjadi PPD di tingkat desa, menjadi Panwascam, itu semua saya lakukan waktu itu. Saya tidak langsung menjadi Bawaslu Kabupaten. Yang pertama juga jadi PPL, terus ikut Panwascam. Setelah ikut Panwascam, terus ikut seleksi Panwaskap ketika ad hoc, kemudian ikut Bawaslu. Nah, tahapan-tahapan itu, sehingga apa yang disampaikan nanti pembelajaran yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai ilmu untuk meraih jenjang-jenjang tersebut, sehingga apa yang dilakukan teman-teman mahasiswa itu benar-benar bermodal ilmu tentang pengawasan, mengawasi keberbedaan yang ada di wilayah Pasuruan ini. Mungkin tidak di wilayah Pasuruan karena mahasiswa di Yudarta ini seluruh Indonesia insya Allah ada. Ini bisa bermanfaat di wilayah masing-masing ketika nanti kembali ke daerah masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Presma Universitas Yudarta ini saya hormat sama beliaunya karena saya belum pernah jadi Presma, dia udah jadi Presma gitu ya. Kepada seluruh teman-teman mewakili dari organisasi dan juga dari kerjasama dan Pak Nizar selaku Hikmah juga. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara kursi, ya, kursus singkat. Oh, yang ini mendengar bagus mengajar ini. Ini merupakan bagian dari proses demokratisasi teman-teman sekalian. Bahwa kalau kita meninjau kalau kita coba untuk melihat di beberapa media berkaitan dengan proses pemilu di tahun 2018 ini. Jadi banyak hal yang memang ditemukan kasus ya, kasus-kasus yang memang itu sebenarnya menjadi bagian dari sengketa pemilu. Namun dalam hal ini tujuan di pagi hari ini supaya dalam proses demokratisasi di dalam pemilu sebelum tahun 2018 itu nanti menjadi proses pembelajaran bagi teman-teman mahasiswa di Universitas Yudarta guna membangun sebuah proses demokratisasi yang nantinya ke depan teman-teman ini tidak lepas nanti akan mendapatkan tongkat estafet gitu ya. Jadi kalau kita memahami bahwa demokrasi ataupun demokratisasi itu sebenarnya akan bermartabat tatkala masyarakat ini benar-benar ikut serta di dalam proses pengawasan. Karena kita ketahui bahwa money politik itu sebenarnya banyak bentuknya dan banyak cara dan kemudian banyak nama gitu ya. Dan itu juga menjadi bagian dari proses pelanggaran dalam pemilu, sehingga saya sebut sebagai citizen lawsuit. Jadi di saat masyarakat ini menggugat bagaimana cara kita melaporkan, bagaimana kita secara administratif butuh bukti dan sebagainya. Nah, ini adalah proses bagaimana di dalam proses demokratisasi sehingga pemilu di Kabupaten Pasuruan itu bermartabat. Dan demikian juga di
Universitas Yudharta kalau tahun kemarin sempat ya gesekan gitu sampai anu ya, kota fisik ya kalau nggak salah ya kemarin. Enggak ya, tahun sebelumnya kayaknya ya, tahun sebelumnya Bu, sampai ada gitu ya biasa. Pernah di take over juga sama PR3. Oh gitu iya, ya sempat di take over sama PR3 itu memang sebenarnya bagian dari proses pendewasaan kita. Jadi kalau kita berpikir positif sebenarnya itu memang proses gitu saya kira. Jadi kalau saya melihat justru mahasiswa kita ayem adem itu malah justru saya menanyakan kira-kira mahasiswanya ini membeli apa kayak gitu ya. Jadi istilah area membeli di Yudharta. Jadi kalau kita ngomong kemudian kita ngeritik kinerja pemerintah dan sebagainya kayaknya masih belum. Cuman memang mulailah saya kira di administrasi publik sudah mulai mengkritisi tentang kebijakan pemerintah. Yang kita belum itu sampai sekarang itu berkaitan dengan Perda Madin gitu ya. Dalam konteks multikultural ini masih belum. Nah, tapi mungkin coba mudah-mudahan tahun ini mulailah teman-teman sudah mulai menggeliat untuk melihat sebuah fenomenologis, kemudian melihat kebijakan dianalisis, kemudian disampaikan ataupun kritik strategis terhadap kebijakan pemerintah ini sudah mulai. Tapi kita kembali di tema kali ini, nanti itu bisa diperbincangkan di kemudian hari. Bu Titin juga siap on time ya, on time untuk beliaunya datang ke kita. Cukup alhamdulillah sebenarnya kita sudah mulai banyak bergesekan, bersinggungan, bersinergi. Jadi sebenarnya konteksnya meskipun pengawasan pemilu kalau tidak bersinergi saya kira tidak bisa. Jadi mahasiswa pun juga nantinya terlibat dan kita nunggu saja kalau misal nanti ke depan ada semacam sekolah politik ya, mungkin teman-teman mahasiswa yang mobil khusus di Pasuruan nanti bisa ikut, kemudian kita tunggu Bu Titin dan teman-teman yang ada di komisioner mengumumkan kalau semisal mahasiswa ataupun masyarakat mengikuti proses pendidikan politik itu nanti diberikan preferensi ataupun istilahnya bisa untuk menjadi pengawas ya, pengawas yang ada di desa ataupun di kecamatan gitu ya. Jadi kita belajar dari situ, apalagi tadi Pak Ketuanya tadi mengaturkan kalau mulai dari PPL ya, beliaunya PPL, kemudian kecamatan, kemudian sampai pada kabupaten ya, karena itu merupakan istiqomah gitu ya. Kalau trust itu kan predictable. Kalau seorang dikatakan ini kompeten di bidang itu harus predictable. Dan didapatkan predictable itu kalau seorang itu bisa memiliki kontinuitas ya, istiqomah untuk melakukan suatu hal. Kita nggak memiliki keahlian dalam segala hal. Kalau orang yang ahli dalam segala hal pasti tidak ahli dalam satu hal. Jadi kita harus ada spesifikasi. Oke teman-teman sekalian, di pagi hari ini kita ucapkan selamat datang Bu untuk di pendidikan Bawaslu mengajar dan Bawaslu mendengar dan mengajar. Nanti teman-teman sekalian bisa mereplikasikan dari materi dari Bu Titin untuk diterapkan di Universitas Yudharta di proses politik di kampus kita, kemudian bagaimana proses pemilu yang bermartabat dan sebagainya. Saya berikan Bu Titin untuk materinya. Sampai berapa menit? 20 ya? Oke, 20 karena sudah dewasa jadi lebih banyak sharing lagi. 20 menit. Terima kasih Bu Titin. Saya mau izin berdiri ya. Ya enak kalau nggak berdiri. Biar bisa menyapa langsung. Terima kasih Pak Agus. Saya jadi sungkan ini moderatornya Kaprodi langsung, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Kalau semangat pagi gitu ya. Semangat pagi. Luar biasa, kita beri aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu. Mungkin ini pertemuan yang pertama. Saya berani mengatakan ini pertemuan yang pertama karena dengan ditandatanganinya MOU nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Beberapa program yang sudah ditawarkan atau dikerjasamakan Bawaslu dengan Yudharta. Jadi diantaranya hari ini Bawaslu mendengar, Bawaslu mengajar. Nanti harapan kami juga kita akan ada membangun kader pengawas pemilu itu melalui semacam short course, kursus singkat, jadi biar lebih betul-betul menguasai apa itu pengawasan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada
advokasi atau pendampingan pemilihan BEM barangkali. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, tapi waktu itu saya di KPU, jadi mungkin jelas balik, mungkin saya tidak jauh beda dengan Pak Ketua, Pak Nasrul. Kalau Pak Nasrul PPL, Pak Wasjam Bawaslu. Ini memang betul-betul linear ya. Kalau saya linearnya di penyelenggara. Pertama di PPK, penyelenggara tingkat kecamatan, tetap mulai tingkat kecamatan. Kemudian di KPU 2 periode, kemudian sekarang di Bawaslu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, saya waktu di KPU sudah beberapa kali mengadakan kegiatan juga di Yudata ini. Mungkin zamannya Mas Itong masih mahasiswa mungkin ya waktu itu, sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu memang. Kita juga sempat memberikan pendampingan terhadap pemilihan BEM waktu itu. Nah, memang dari proses pemilihan BEM waktu itu, tidak tahu sekarang kita masih belum tahu perkembangannya. Itu KPU-nya ada, tapi pada saat saya tanya pengawasnya siapa, ternyata waktu itu Pak Huda di PR3, waktu itu istilahnya PR3 kalau nggak salah, belum wakil rektor gini. PR3 langsung gitu. Jadi ini yang waktu itu kita diskusikan memang perlu dilengkapi dengan pengawas. Nah, harapan kami nanti ke depan pada sistem proses demokratisasi yang terjadi di Yudata ini sudah semakin lengkap. Ada KPU-nya, kemudian ada pengawasnya, kemudian ada pemantaunya. Nah, ini kita siap memberikan pendampingan-pendampingan itu. Terkait dengan sistemnya bisa kita didatakan ke sini, atau biasa teman-teman berkunjung ke kantor kita Bawaslu, kita siap untuk melakukan hal tersebut, atau juga kerjasama hal yang lain. Kami juga berharap begitu. Nah, kebetulan juga kita di Bawaslu tahun ini kita memang mengembangkan namanya Sikepo. Ini saya promosikan, Pak. Sikepo itu metode kita dalam memberikan pemahaman pengawasan pemilu itu dengan menggunakan media beberan. Jadi ada medianya, kemudian smart main, tapi di situ kita role playing. Sikepo itu simulasi keadilan pemilu dan demokrasi. Saya kasih nama Sikepo biar lebih melejit dan lebih terkenal. Di situ nanti kita role playing di situ. Ada yang menjadi pemain, kemudian kita mendiskusikan satu kasus, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini sepertinya juga menarik nanti untuk kita diskusikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Huda tadi, tidak perlu formal, tidak harus maksudnya, bukan tidak perlu, tidak harus formal. Ngopi bareng, kita ngopi, Bu, saya mau main ke Bawaslu, ayo ngopi-ngopi bareng di sana, kita diskusi beberapa orang, kemudian atau di sini, Bu, saya di kampus ada kegiatan ini, bisa nggak kita berdiskusi? Siap, kita selalu siap. Komunikasi boleh langsung ke saya, monggo, melalui Mbak Devi juga monggo. Mungkin kalau dengan Bu Titi nggak enak ketua gitu, cari yang muda. Nah itu, jadi alhamdulillah ini memang kerjasama yang sudah terbangun kontinu, dan untuk kali ini kita MOU dengan Bawaslu dengan Yudata ini, saya berharap ini adalah langkah awal untuk membangun demokrasi ke depan yang lebih baik, membangun SDM-SDM mahasiswa yang siap untuk mengabdi kepada masyarakat pada proses mahasiswa ataupun setelah lulus. Nah itu. Yang saya hormati Pak Agus selaku moderator, Kaprodi, Pak Nizar ya Pak, selaku pembimbingnya teman-teman mahasiswa ya. Kalau di Bawaslu itu sebutannya sahabat. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat-sahabat peserta Bawaslu mendengar dan Bawaslu mengajar. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin cerita bahwasanya Bawaslu itu punya banyak program. Ada juga yang namanya Sekolah Kader Pengawas Pemilu. Kita di Kabupaten Pasuruan pernah mengadakan yang sifatnya offline, langsung itu di tahun 2019 ya Mbak ya, 2019 bulan November sebelum pandemi. Kemudian setelah pandemi itu langsung di take over oleh pusat, sistemnya daring. Jadi di situ proses sekolah pengawasan selama 3 bulan. Proses daring, dan alhamdulillah salah satu mahasiswa sini jadi peserta, dan juga skripsinya dia judulnya masalah SKPP. Nah, Mas Hamid itu orangnya vokal banget itu, Mas Hamid luar biasa. Itu juga terinspirasi dari kegiatan SKPP kemudian dijadikan judul skripsi. Nah, insya Allah informasinya ke depan juga akan ada SKPP lagi. Saya berharap teman-teman nanti sahabat-sahabat yang ada di Yudata ini aktif. Biasanya kita rekrutmennya terbuka, jadi seleksi terbuka. Dan kemudian Bawaslu itu memiliki program pengembangan pengawasan partisipatif.
Nah, inilah gerak-gerak yang kita lakukan saat ini. Kita berharap teman-teman mahasiswa ini memiliki kepedulian nanti pada saat pelaksanaan pemilu itu terus serta mengawasi sebagaimana yang disampaikan Pak Agus tadi, bahwasanya demokrasi ini akan berjalan baik jika masyarakatnya itu turut serta berpartisipasi dalam pengawasan. Ini harapan kami. Lanjut, Mbak. Nah, kalau kita ingat pemilu ke pemilu, kita ini sudah sekitar 11 apa 12 pemilu ya. Mungkin bisa tunjuk jari angkat tangan yang pernah menggunakan hak pilih. Ada yang sudah pernah menggunakan hak pilih? Bisa angkat tangan? Pernah, Mas? Pernah. Rata-rata sudah pernah ya. Ini sudah pernah semua. Nanti kita insya Allah pemilu itu di tahun 2024. 2024 berarti sampai umur berapa, Mas Ketua BEM? Sekarang umur berapa? Hah? Sekarang berapa? Oh, sekarang 25, luar biasa. Berarti nanti, nanti tahun 2024 sudah bisa berperan untuk menjadi pengawas pemilu. Karena pengawas pemilu itu minimal usianya 21 tahun. Kalau penyelenggara di bawah KPU minimal usianya 17 tahun. Nah, jadi nanti sahabat-sahabat bisa memilih di antara keduanya. Bagaimana kemudian proses? Saya punya proses di Bawaslu, apa bisa mendaftar di KPU? Sama. Kita ini sama-sama penyelenggara. Nah, bagi yang sudah menggunakan hak pilih nih, saya ingin tahu, apakah pernah yang didekati atau disapa tentang yang pelanggaran-pelanggaran, money politik lah, pelanggaran yang paling marak, yang bukan marak dilakukan sih menurut saya, tapi yang menjadi ide besar ya, yang menjadi ide besar atau yang menjadi isu besar nasional itu pelanggaran apa? Money politik. Ada nggak di antara sahabat-sahabat sekalian ini yang pernah disapa money politik? Pernah ya? Bolehlah cerita di sini. Boleh maju-maju. Mbaknya, cewek-cewek. Oh. Ayo Ketua BEM aja dulu ngasih contoh. Oh. Nah, kejadiannya seperti apa? Barangkali bisa pakai. Dukung money politik apa enggak gitu aja. Ceritanya apa, prosesnya bisa diceritakan? Kebetulan mungkin di dua pemilu yang belakangan, Bu, kebetulan kemarin saya pribadi sebagai ketua TPPS kalau nggak salah. Nah, itu dua kali. Nah, di situ memang sering banget dan memang sudah layak sih kalau di wilayah saya kebetulan dari nomor jajar, Bu. Nah, di situ pasti adalah uang. Artinya money politik ini baik sebelum pemilu, artinya sebelum waktunya, dan yang marak adalah mungkin ketika pagi harinya atau malam harinya, biasa disebut teman-teman mungkin dengan serangan fajar seperti itu. Terus menurut pendapat siapa namanya, Mas? Mas Barul gimana terkait money politik itu? Kalau menurut saya sih mengenai money politik dari sudut pandang kita sebagai masyarakat gitu ya. Sebenarnya di situ memang ya kita aja yang dipertaruhkan, bagaimana kita memilih seorang pemimpin atau siapapun itu berdasarkan memang kita menginginkan perbaikan ke depan atau memang karena hanya material dalam waktu yang singkat. Kira-kira kalau dikasih saat itu pernah dikasih enggak? Alhamdulillah saya belum pernah dikasih, Bu. Kalau dikasih kira-kira diterima enggak? Insya Allah tidak waktu itu. Waktu itu ya. Kalau sekarang? Kalau sekarang kira-kira Kalau untuk sekarang sih karena berdasarkan tujuan dan sebagainya, untuk uangnya mungkin itu kalau saya pribadi, Bu, itu bisa saja saya ambil, cuman untuk pemilihan saya tetap saya independen, tidak akan memilih ketika uang itu dikasihkan saya memilih itu tidak. Seperti itu sih, Bu. Terima kasih. Luar biasa atas pengakuannya, bahwasanya kalau dikasih ngapain nggak diterima gitu ya. Nah, ini adalah persoalan yang ibarat penyakit, ibarat kita berbicara penyakit ya. Ini ibaratnya penyakit itu bahasanya kalau corona penyakit bawaan ya. Apa itu? Penyakit bawaan. Jadi penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau sulit disembuhkan. Tapi kita yakin sebagai Bawaslu kalau kita gerak ini pasti akan bisa dilakukan perubahan. Pada saat pilkada atau pemilu, bahkan pilkades ini maraknya
money politik di masyarakat ini masih menjadi tren ya, masih money politik menjadi tren. Beberapa waktu saya turun, waktu di desa-desa kita ke kampung pengawasan, kita punya kampung pengawasan, calon kepala desa saya tanya, kalau nggak pakai money politik gimana? Nggak berani Bu, nggak pede, karena apa? Masyarakatnya ini yang menunggu. Ibaratnya money politik ini ya, masyarakatnya ini menunggu, kemudian yang calonnya ini nggak pede kalau nggak pakai money politik. Namanya serangan fajar. Lawang tengah malam itu loh, ibu-ibu atau bapak-bapak itu lihat jendela ini jam 12 ini nginceng jendela. Kenapa Bu kok nginceng jendela? Kok nggak ada tongket ya? Apa tongket setong orang seket? Ya kan? Banyak yang menunggu begitu. Atau nggak ada bersih apa beras berpesek, dibuka pintunya kok nggak ada bersih beras berpesek. Karena dari dulu itu banyak kejadian, beberapa kejadian itu beras ditaruh pintu, kadang nggak tahu yang naruh, kan begitu ya. Nah ini sudah luar biasa terjadinya seperti ini. Padahal kalau kita bayangkan bagaimana kalau kejadian ini itu di masa-masa sahabat-sahabat menjadi pemimpin, ya, kemudian masa ini semakin berkembang, kira-kira kos politik ini akan menjadi lebih besar lagi. Sementara anggaran negara untuk menggaji para pemimpin itu kan terbatas. Nah terus dari mana kemudian mencari uang untuk mengembalikan biaya politiknya? Ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hassil maqasidana, Allahumma yassir umurana, Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli al-ilmi wa bil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa al-dhayr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.